Oh nih Pak Reza sudah datang rupanya, sudah bergabung bersama kita. Thank you Pak Reza. Di teman bakat itu kita ngembangin aplikasi gitu ya untuk psikologi self service gitu. Bagaimana seleksi itu pada umumnya ya? Jadi seleksi itu pada umumnya kita akan menerima di fase awal itu mendevelop satu kriteria, yaitu kriterianya komunikatif. Nah, kriteria komunikatif ini kita coba ya, nanti tampak nih kayak kemampuan bekerja sama, itu masuknya ke dalam yang ada di bawah gunungnya gitu ya. Rata-rata soft skill, kalau di tempat kami nih untuk masuk jadi programmer, kita biasanya ada tes code, tes ini ya, tes pertanyaannya ya, tes tesnya, yaitu kualifikasinya adalah memiliki kemampuan komunikasi gitu ya, karakter ekstrovert. Nah, di sini gimana kita menyeleksi word? Tadi based on foto, sekarang based on word. Nah, tentu saja ini kayak gitu. Nah, ini kalau kita bicara DISC, kalau dia banyakkan kata kerja, berarti karakternya D kemungkinan nih. Kalau dia banyakkan kata kerja, saya sebutnya kartu mati. Pertama, misalnya, kalau dia pernah menyebarkan hoax, saya nggak mau punya karyawan yang pernah nyebarin hoax. Sosial medianya, kalau profil, ya berarti nggak bisa, Mbak Anita. Kalau foto profilnya tidak ada foto wajahnya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa talent atau manusia ini karyawan gitu. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, saat ini kalau dari cycle HR ya, Bagi Data sudah mengembangkan berbagai copy data-data dari yang teman-teman punya gitu. Nah, harapannya kita ingin melengkap membuat sebuah produk application profiling gitu ya. Kita menganalisa manusia dari sosial media mereka di code. Nah, jadi tidak ingin merekrut talent yang salah gitu, seperti pemilihan followers atau teman-temannya dia di sosial media. Dengan kata lain, seberapa influensial dia, seberapa dia bisa mempengaruhi orang-orang itu yang lain. Nah, kemudian ini application profiling page, jadi per orang gitu ya. Juga bisa dilihat per orang, mau dilihat per sosial. Oh, belum ada pertanyaan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan di kolom chat ya. Mungkin sambilan saya akan coba berapa orang. Teman-teman bisa pantau sendiri yang lagi diproses, masih jalan profilingnya berapa orang, yang CBT dan vertikal. Nah, di sini kita bisa lihat list profil yang terindikasi negatifnya, dan insal yang rame nih biasanya sekarang. Sexism, tepatnya gitu. Dan kalau dia nggak punya, yaitu kesempatan dia menghilangkan kesempatan tersebut. Dan kalau terindikasi seperti ini, seperti Pak Medianta katakan tadi, bukan berarti tools yang akan mengeliminasi, tapi tetap manusianya ya. Tetap tahu nih mereka ngapain aja di sosmed, dan harus punya sosmed gitu. Ada klien kita di list yang tadi ya, itu sudah ada. Terima kasih banyak untuk Pak Medianta dan Pak Reza. Terima kasih untuk penyampaian tadi ya di sesi pertamanya, berkaitan memang mungkin waktu itu kondisinya itu merupakan hal-hal yang baru gitu ya, merupakan satu hal yang baru ya, penggunaan atau untuk bisa kita menghadirkan online test itu mahal atau ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan fotokopian tuh, biasanya nggak aneh ya kalau misalnya yang akan kita keluarkan itu akan lebih kecil gitu, akan lebih kecil dan lebih efisien karena masih digitalisasi saja. Oke, bukan karena ini hanya media dalam online testnya ini. Secara umum kalau di kami ke kandidat gitu untuk kita mendapatkan data dan hasil gitu ya dari job posting tadi atau login atau masuk ke halaman ke web testnya itu berkali-kali gitu ya. Tidak seharusnya nanti sistem kami akan memberitahukan bahwa Anda belum memasuki jadwal tersebut gitu. Ini nanti kecocokan yang ada di verifikasi awal ini akan menjadi pegangan bagi yang sedang dikerjakan pada web gitu. Jadi di sini kita bisa lihat nih, apakah misalnya ada salah satu tes yang peserta itu mengalami stuck gitu ya, berhenti karena satu hal, misalnya mengalami koneksi internet sehingga memperlambat loadingnya soal gitu ya, sehingga mereka merasa langsung menindaklanjuti gitu. Nah, ketika memang apa yang kami berikan. Nah, kalau misalnya ada peserta yang tadi ya, yang menggunakan menggunakan laptop gitu. Kalau misalnya menggunakan handphone, ini nanti biasanya
memperlambat dan menghambat proses psikotes gitu. Nah, tapi biasanya kalau misalnya untuk kami juga berusaha untuk mengamankan supaya peserta tidak membuka gitu. Nah, jadi dengan hal tersebut kami berusaha mungkin kalau dari saya kurang lebihnya itu untuk penjelasan yang berikutnya yang masih tersisa yang dinyalakan oleh peserta. Jadi selama proses tes peserta akan diawasi oleh admin melalui kamera admin. Nah, kemudian di sini adalah tindakan-tindakan yang dianggap curang selama proses tes. Contohnya, bahkan kalau lagi offline pun kan nggak boleh ya untuk sambil ngedengerin musik aja nggak boleh gitu. Jadi ya termasuk saatnya ke samping gitu seolah-olah ada orang lain atau melihatnya ke arah yang webnya dibuka, tidak aktif, dan ada pesan ke admin sehingga admin bisa memberikan himbauan. Jadi admin di sini bisa melihat nih bagaimana sih aktivitas yang lebih mendetail lagi dari peserta tes, dari tersebarnya alat tes atau dari tindakan-tindakan kecurangan berkaitan dengan alat tes. Terlalu lama dong untuk proses tes inventory yang seharusnya bisa dikerjakan dalam 15 menitan. Nah, 8 nomor 10 belum diisi. Nanti sistem akan menampilkan ketika kita mencet tombol selesai, soal nomor 8 bisa menyelesaikannya otomatis. Nah, itu kan dengan jumlah yang sangat ya, karena ketika itu adalah satu serangkaian tes, ketika belum sampai halaman terakhir atau halaman 5. Jadi nggak mau ngirim HRD buat ke antar beberapa cabang karena SP. Kita cobain salah satu game matematis itu. Kalau yang belum download nih, coba saya kan pilih jawaban Anda, kerjakan dengan cepat dan akurat. Oke. Jika sudah selesai, bisa ditulis di kolom chat ya. Belum lama, belum sampai puluhan tahun gitu ya saya mendalami tentang game. Dia sadar akan dinilai, maka dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab dengan baik. Nah, orang udah hafal itu namanya tes koran. Orang udah hafal itu nanti ada balok-balok yang diputar balik. Tes itu membosankan. Dia tidak merasa bosan, dia tidak merasa ini sedang dinilai ya, sehingga motivasi ya. Itu elemen-elemen game yang ada di situ memotivasi. Nah, karena termotivasi, maka bahwa ini adalah cara yang inovatif dan membuat mereka tidak merasa dites. Ini tentunya menjadi awareness buat ini, kemudian menimbulkan hedonic pleasure. Hedonic pleasure itu semacam kalau kalah pengen nyoba lagi, kalau menang ketagihan segini. Saya nggak tahu, masih ada yang main Lego nggak? Kalau saya sih sebenarnya masih ya, kadang-kadang ikut anak saya. Ada para wanita-wanita pecinta all shop seperti saya tentu familiar dengan ini. Ini apa sih? Ini kan kaca, jadi kalau misalnya dia cuci tangan, itu nanti ada kayak semacam filter di Instagram yang bunyi. Kalau ini games atau play? Itu juga para kandidat yang akan menjadi tenaga kerja atau karyawan di perusahaannya. Salah satunya adalah game yang dibuat oleh orang mau ikutan seleksi ataupun ketika orang baru masuk terus ada program onboarding kan biasanya ya, itu seperti apa? Namanya game based assessment. Game based assessment ini dia bukan gamifikasi, dan ini pula yang sedang diriset dalam beberapa tahun ke depan ya. Kita memastikan bahwa game based assessment mana memunculkan ketegangan dengan pengukuran bahwa kita mengukur aspek tentang cut off aja, cut off mana yang nilainya paling tinggi sama mana nilainya paling rendah. Karena apa? Karena tak relevan. Masa saya mau seleksi kerja tapi disuruhnya mainan Candy Crush Saga misalnya gitu ya. Paling lama itu sampai 12.20. Ada yang bertanya sebelum tapi saya hari ini disuruh pakai ini loh, pakai background katanya. Oke lah, saya pakai background. Ada Bu Cahyani, Pak Indra, halo Bu Sri, apa? Okay. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Hara, Mbak namanya agak Karsono kalau nama lengkapnya, tapi saya lebih biasa dipanggil Sono. Kita bicara pengetahuan
ya, memiliki pengetahuan orang tentang bagaimana berperilaku dalam sebuah organisasi, dalam sebuah tim, akan dia tampilkan, dan itu yang kita ambil. Jadi saya sih untuk proses seleksi ini harapannya adalah materi atau kasus yang benar-benar bisa menjadi kendalanya. Yang berikutnya adalah tadi juga saya sudah singgung adalah bahwa ini reliabilitas topiknya sangat real. Ini bagian dari contoh bentuk non-assigned role dan simulasi task atau simulasi individual yang punya permainan atau aktivitas itu ya. Secara rancangan itu ada tahapan orang di kapalnya mau tenggelam, ada barang sekian banyak, pilih 5 dari barang itu yang harus ada. Saya akan lanjut ke bagian berikutnya dari topik ini, yaitu kita bicara soal penilaian perilaku dalam berhidup yang efektif. Memang setidaknya kita bisa melihat ya, selama ini saya juga pakai udah 2 tahun ini, sesuai apa perilaku yang seperti apa ya, sesuai kompetensi atau parameter atau standar yang kita harap, yang mau kita ukur. Sekarang ini kita sudah banyak sekali fasilitas yang kita bisa pakai untuk merecord. Dulu karena short term memory saya rendah, lakukan dalam observe ya, kita tadi ya benar-benar perilaku apa sih perilaku apa yang ditampilkan saat berinteraksi. Kita bisa menggunakan juga panduan perilaku, ya, panduan penilaian perilaku. Baik, bukan penilaian, ada 2 hal, ya, ada 2 hal. Ada penilaian konteks, ada penilaian konten yang tadi saya bilang. Dalam aspek engagement atau bagaimana dia melibatkan diri dalam masalah dengan diskusi dengan orang lain. Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Wah, ada yang rajin ini, belajar sambil nyetir. Oke, apapun. Di sini saya merupakan salah satu staff assessment and research dari Hara Anardi. Jadi seperti di awal yang sudah Pak Medi sempat mention ya, bahwa penggunaan scorecard di sini sebenarnya adalah untuk membantu efektivitas ya, kecepatan interview scorecard untuk psikogram yang tadi. Gitu. Jadi di sini bentuknya minimal berapa tahun sih di bidang tertentu gitu. Jadi ini adalah kualifikasi dasar yang harus dimiliki oleh kandidat. Kemudian yang kedua adalah dalam proses wawancara tersebut untuk pemenuhan posisi ya yang sudah ditentukan. Gitu. Case-nya adalah kita melakukan ini ya, walk-in interview mungkin yang sangat-sangat terbuka di target-target tersebut. Jadi dia hanya sekedar tahu, dia paham bahwa dia harus bisa mencapai target yang diinginkan, tapi nggak ada usaha lebih dari dia. Cuma panduannya atau tadi menggunakan satu persatu untuk masing-masing kasus. Mungkin kekurangannya atau untuk komponen yang terakhir nih, bagian untuk catatan atau komentar. Kalau secara perhitungan secara kualitatif itu kan akan lebih mudah ya untuk kita membuat keputusan dibandingkan kualitatif gitu ya. Poin ini ya, bahan evaluasi untuk tim HR dalam kegiatan rekrutmen. Jadi ketika kita melakukan proses rekrutmen terus Kinmas, Danang, beda teknik scorecard ini dengan BI apa ya? Sebenarnya tadi ya seperti singgung juga oleh Pak Median tadi, kita ambil kalau memang sudah ada kamu kompetensi biasanya itu lebih mudah ya, karena kita udah tahu nih gambarannya di level 1 atau di skor 1 ini scorecard ini didasarkan pada psikogram yang bertanya tersebut, apakah harapan jawaban yang dia sampaikan itu sesuai dengan harapan kita atau tidak. Nah itu bisa dievaluasi. Di terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak dan Ibu atas partisipasi hari ini. Mungkin yang sudah sejak pagi ya.